Dalam video kali ini, kita akan sama-sama membahas dan belajar mengenai metabolit sekunder berdasarkan jalur mevalonat dan kerangka utama pembentukan metabolit sekunder jalur mevalonat. Pada kali ini, kita akan sama-sama membahas mengenai biosintesis steroid melalui jalur mevalonat. Apa itu steroid? Steroid merupakan senyawa organik lemak sterol yang tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan melalui reaksi penurunan yang berasal dari terpena atau squalene. Steroid yang terdapat di alam berasal dari triterpenoid. Steroid yang ada pada jaringan binatang berasal dari triterpenoid lanosterol, sedangkan yang ada dalam jaringan tumbuhan berasal dari triterpenoid sikloartenol. Pada umumnya, steroid merupakan hidrokarbon tetrasiklit jenuh yang terdiri dari 17 atom karbon dan tersusun seperti sistem lingkar. Kerangka dasar steroid terdiri dari perhidrofenantren dan siklopentano, sehingga dapat dikatakan bahwa kerangka dasar steroid merupakan 1,2 siklopentano perhidrofenantren. Berdasarkan kerangka dasar steroid sendiri, perbedaan struktural pada steroid di alam dapat bergantung pada perbedaan beberapa faktor. Yang pertama adalah panjangnya rantai karbon R1. Yang kedua adalah gugus fungsi yang terdapat pada setiap inti pada R1, R2, dan R3. Dan yang ketiga adalah konfigurasi dari pusat-pusat asimetris pada kerangka dasar karbon. Seperti pada gambar yang terlihat bahwa struktur steroid tersusun dari 3 cincin yang beranggotakan 6 serta 1 cincin yang beranggotakan 5. Banyak steroid juga yang mengandung 2 gugus metal yang disebut gugus metil amulat. Pada korelasi 2 cincin terindikasi. Cincin steroid yang dituliskan biasanya A, B, C, serta D. 17 cincin karbon diberi angka dan 2 gugus metil amular diberi nomor C18 dan C19. Steroid mempunyai molekul yang relatif datar atau planar, di mana terdapat 2 kelompok besar steroid berdasarkan konfigurasi cincin-cincinnya. Jika cincin A dan B saling berposisi trans, maka dapat dikatakan termasuk ke dalam deret 5-alfa. Begitu pula kebalikannya, jika pada posisi cincin A dan B cis, maka dapat dikatakan pada deret 5-beta. Beberapa saplogenin mempunyai sambungan cincin A dan B dalam posisi cis. Pada deret alfa, atom H di C5 berkonfigurasi alfa, sedangkan pada deret 5-beta, pada atom H di C5 berkonfigurasi beta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa stereokimia steroid alam memiliki suatu pola umum, yaitu substituen di titik temu dari cincin di sepanjang tulang punggung molekul pada C5-10, C9-8, C14-13 yang kemungkinan saling berpotensi trans. Pada umumnya, steroid terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut merupakan beberapa klasifikasi dari steroid. Yang pertama adalah kolesterol. Kolesterol merupakan steroid yang terbanyak yang ada di dalam tubuh manusia. Seperti yang terlihat pada gambar, kolesterol memiliki struktur dasar inti steroid yang mengandung gugus metil, gugus hidroksi yang terikat pada cincin pertama dan juga pada rantai alkil. Selanjutnya adalah garam empedu. Garam empedu merupakan keluarga besar molekul yang terdiri dari struktur steroid dengan 4 cincin, 5 atau 8 rantai samping karbon yang diakhiri dengan asam karboksilat, dan keberadaan serta orientasi jumlah gugus hidroksil yang berbeda. Garam empedu merupakan hasil sintesa kolesterol yang berperan untuk mengemulsikan asam lemak dan minyak sehingga dapat memperluas permukaan lipida yang akan dibongkar secara enzimatik. Selain itu, pada contoh steroid di dalam tubuh manusia juga ada hormon-hormon. Salah satunya adalah testosteron. Testosteron memiliki peran dalam pengembangan organ laki-laki, otot, rambut, dan pembentukan sperma. Lalu ada juga hormon estrogen, di mana hormon ini berperan dalam pengembangan organ kewanitaan seperti contohnya ovulasi. Pada umumnya, steroid yang ada di alam berasal dari triterpen.
Tahapan biosintesis steroid yang di alam sama bagi semua jenis steroid, yaitu dari asam asetat menjadi asam mevalonat, kemudian squalen dan menjadi lanosterol dan sikloartenol. Asam asetat yang diaktifkan oleh koenzim A akan melakukan kondensasi jenis glycine dan akan menghasilkan asam asetoasetat. Selanjutnya, asam asetoasetat ini dengan asetil koenzim A akan melakukan kondensasi jenis aldol dan menghasilkan rantai bercabang seperti pada asam mevalonat. Senyawa prekursor asal senyawa asetil koenzim A yang akan bergabung dengan dua molekul melalui beberapa jalur reaksi selanjutnya akan membuat asam mevalonat. Setelah mengalami beberapa termin, reaksi akan membentuk DMAPP atau disebut dimetil alil pirofosfat dan isomernya IPP atau disebut isopentenyl pirofosfat. Pada tahap selanjutnya, kedua senyawa ini yaitu DMAPP atau disebut dengan dimetil alil pirofosfat dan isomernya IPP atau isopentenyl pirofosfat akan bergabung dan membentuk monoterpen, di mana monoterpen ini selanjutnya akan bergabung lagi dengan unit isoprennya dan membentuk sesquiterpen, yaitu farnesil pirofosfat, di mana dua molekul farnesil pirofosfat ini akan menghasilkan squalen yang selanjutnya akan teroksidasi dan menjadi 2,3 epoksi squalen, di mana melalui squalen ini akan dihasilkan steroid dan squalen ini merupakan senyawa yang membentuk triterpen. Pada tahap selanjutnya, setelah terbentuk 2,3 epoksi squalen, maka dalam suasana asam 2,3 epoksi squalen ini akan menghasilkan lanosterol atau yang merupakan steroid yang ada dalam jaringan pada hewan, di mana lanosterol ini akan kehilangan gugus metil, yaitu 2 dari atom C4 dan 1 dari C14 untuk membentuk kolesterol. Begitu pula dengan sikloartenol yang merupakan steroid yang ada pada jaringan tumbuhan, di mana sikloartenol ini akan mengalami eliminasi pada hidrogen dan gugus metilnya untuk menghasilkan sigmasterol. Penulisan tata nama steroid sama seperti penulisan tata nama pada senyawa kimia lainnya, yaitu yang pertama adalah sesuai dengan IUPAC, di mana didasarkan pada struktur dari hidrokarbon steroid. Yang kedua adalah di mana nama hidrokarbon steroid itu ditambahi dengan awalan atau akhiran yang menunjukkan jenis substituen tersebut. Yang ketiga adalah posisi substituen itu ditunjukkan oleh nomor atom karbon di mana substituen itu terikat, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Berikut merupakan jenis hidrokarbon induk dari steroid. Terdapat juga beberapa hidrokarbon induk yang lain, yaitu yang pertama ada estran dengan jumlah atom karbon 18. Senyawa ini memiliki dua gugus hidroksil, yaitu satu pada C3 dan yang lainnya pada 17 beta, dan juga 3 ikatan rangkap 2 pada cincin. Yang kedua ada cardenolida, yaitu steroid dengan jumlah atom karbon 23. Cardenolida ini memiliki steroid dengan gugus glikosida pada C3 dan juga gugus lakton pada C17. Selanjutnya ada spirostan yang merupakan glikosida steroid, di mana pada senyawa ini terdapat gugus saponin pada atom C25 dan C27. Menurut asalnya, senyawa steroid dibagi atas beberapa golongan. Yang pertama ada zoosterol. Zoosterol adalah senyawa steroid yang ditemukan pada hewan, terutama pada invertebrata seperti moluska. Lalu ada fitosterol yang merupakan jenis senyawa steroid yang ditemukan secara alami di dalam tumbuhan. Lalu ada mikosterol yang merupakan salah satu senyawa steroid yang ditemukan pada jamur. Dan ada marinesterol. Marinesterol ini merupakan sterol laut atau yang mengacu pada jenis senyawa steroid yang ditemukan dalam organisme laut, terutama dalam ganggang, spons, dan hewan laut. Selain itu, penggolongan steroid juga ada berdasarkan jumlah dari atom karbonnya. Yang pertama adalah zimasterol, yaitu steroid dengan jumlah atom karbon 27. Lalu ada steroid dengan jumlah atom karbon 28, yaitu ergosterol.
Dan yang terakhir ada stigmasterol yang merupakan steroid dengan jumlah atom karbon 29. Berikut merupakan beberapa sumber steroid dari tumbuhan yang ada di alam. Yang pertama ada dari karika papaya. Pada karika papaya ini terdapat senyawa steroid dari golongan sterol, yaitu kamposterol dengan rumus kimia ergos 5 N3-betaol. Lalu ada dari Rhizopora stylosa atau kulit batang baku merah yang mengandung senyawa steroid kamposterol juga dengan rumus molekul C28H48O. Lalu ada dari buah mahkota dewa atau dikenal dengan nama latin Paleria macrocarpa yang mengandung senyawa steroid yang terdapat dalam buahnya, yaitu stigmas 5N3-betaol atau dikenal dengan beta sitosterol. Berikutnya adalah cara untuk mendapatkan dan mengidentifikasi steroid. Yang pertama adalah dengan metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan untuk steroid dapat menggunakan metode panas, contohnya adalah sokletasi, dan dapat juga menggunakan metode ekstraksi dingin, contohnya maserasi. Steroid merupakan golongan senyawa yang hampir sebagian besar bersifat nonpolar. Maka dari itu, untuk proses ekstraksi digunakan pelarut yang nonpolar juga. Contohnya adalah N-heksana atau petroleum ether. Kecuali jika kita akan melakukan isolasi pada senyawa steroid yang terikat dengan gugus gula, maka ekstraksi yang dilakukan perlu menggunakan pelarut yang bersifat semipolar atau bahkan pelarut yang bersifat polar, tergantung dengan jenis gugus gula yang terikat dengan steroid tersebut. Selanjutnya adalah proses screening. Uji fitokimia yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada steroid atau tidak, kita dapat menggunakan reaksi atau reagen Lieberman-Burchard, di mana hasil positif akan ditunjukkan ketika ekstrak direaksikan dengan Lieberman-Burchard menghasilkan warna hijau, maka ekstrak tersebut positif mengandung steroid. Selanjutnya adalah proses pemisahan. Proses pemisahan kita dapat lakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, di mana fase diam yang digunakan merupakan silika gel dan dienusi dengan isokratik atau dengan komposisi fase gerak yang tetap. Kita dapat menggunakan eluen dengan pelarut N-heksana dan kloroform dengan pembandingan 70 dan 30. Setelah itu kita juga dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya steroid dengan menggunakan penentuan struktur molekul isolat dengan menggunakan instrumen NMR 1H. Berikut merupakan contoh gambar spektrum dari isolat yang diduga mengandung steroid dan juga contoh gambar spektrum sebagai standar steroid. Berikut merupakan beberapa fungsi steroid pada tumbuhan. Steroid dapat berfungsi sebagai peningkatan laju perpanjangan sel pada tumbuhan, dapat menghambat penuaan daun atau biasa disebut dengan senescence, dapat mengakibatkan lengkung pada daun dan rumput-rumputan, dapat menghambat proses gugurnya daun. Steroid juga dapat menghambat pertumbuhan akar tumbuhan, dapat meningkatkan resistensi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan di sekitarnya. Steroid dapat digunakan untuk menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan. Steroid dapat merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan, dapat merangsang diferensiasi silem pada tumbuhan, dapat juga menghambat pertumbuhan pucuk pada saat karbohidrat dan endogenus karbohidrat. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga melalui materi yang ada dalam video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.